Kembali kita belajar bahasa Inggris tingkat dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama mempelajari kata dalam bentuk posesif atau kepemilikan dan pronouns, kata ganti. Jadi yang kita pelajari hari ini merupakan hal yang sangat mendasar atau penting ya. Apabila kita ingin menggunakan kata ganti orang, baik itu bentuk subjek, posesif, kepemilikan, ataupun bentuk objek. Kita lihat bersama daftarnya. Untuk subjek ada I, you, we, she, he, it. Kemudian posesif ada my, your, our, her, his, dan its. Sedangkan untuk objeks di sini kita ada me, you, us, her, him, it. Nah, di sini kita paham bahwa kalau kita tarik garis ya, dari I itu artinya saya, my juga saya, tetapi ini berhubungan dengan kepemilikan. Me artinya juga saya, cuma kedudukannya sebagai objek. Nah, untuk contoh kalimatnya nanti kita akan bahas pada halaman berikutnya. Yang penting kita akan mengingat ya, masing-masing bentuk subjek itu mempunyai bentuk posesif dan bentuk objek. Ya, sekali lagi, subjek ini adalah pokok kalimat, berarti yang melakukan pekerjaan. Jadi kalau subjeknya you, kamu, atau bisa berarti kalian, ini mempunyai bentuk posesif your, you, your, dan bentuk objeknya kembali ke you. Bentuk subjek we mempunyai bentuk posesif our, kemudian mempunyai bentuk objek us. We, our, us ini mempunyai arti yang sama, yaitu bisa berarti kami atau kita. Berarti lebih dari satu orang dan melibatkan si pembicara. Saya dan siapa, atau siapa dan saya. Jadi menunjuk pada kami atau kita. Kemudian bentuk subjek she. She mempunyai bentuk posesif her, she, her, dan bentuk objeknya juga her. Ya. She, her, her. Ini menunjuk pada kata ganti dia untuk perempuan. Dia untuk perempuan. Kemudian kata ganti he ini mempunyai bentuk posesif his dan mempunyai bentuk objek him. He, his, him ini merujuk pada kata ganti yang berarti dia tetapi untuk laki-laki. Sedangkan it ini mempunyai bentuk posesif its. Perhatikan tulisannya ya, tanpa koma. its, its, dan mempunyai bentuk objek it. Nah, it, its, dan it ini merujuk pada selain manusia, selain orang. Ya, jadi bisa binatang, bisa benda. Oke, sekarang kita ke halaman berikutnya. Nah, ini ada 1, 2, 3, ada 7 contoh kalimat untuk memperjelas penggunaan bentuk subjek, posesif, ataupun objek. Examples, kita baca. I have a dog. My dog is brown. It is barking at me. Nah, kalau kita lihat, di sini ada I sebagai subjek, kemudian my di sini sebagai posesif, dan ada me sebagai objek.
Kita tahu bahwa I di sini kedudukannya subjek karena kalau kita artikan saya mempunyai seekor anjing. I have a dog. Jadi tidak bisa kita me have a dog atau my have a dog. Salah, tapi harus menggunakan I. Karena dalam kalimat ini posisinya sebagai subjek yang diminta ya. I-nya sebagai subjek. Kemudian my dog. Anjing saya. Bukan I dog atau bukan me dog, tapi my dog. Inilah cirinya bahwa my atau possessive adjective harus diikuti dengan benda. My dog, my house, my teacher, my motorcycle, dan seterusnya. Oke. My dog, anjing saya, is brown, berwarna coklat. It is barking at me. It di sini merujuk pada anjing. Anjing itu sedang menggonggong atau menyalakin saya. Ya. Menyalakin saya. Jadi saya digonggongin terus. Ya. It is barking at me. Tidak boleh it is barking at I. Atau it is barking at my. Tapi harus me. Contoh kedua, menggunakan subjek you. You are a student. Kamu, atau bisa kalian, kamu adalah pelajar. Your school, ya, di sini ada your. Di sini kedudukannya sebagai possessive, maka diikuti dengan kata benda school. Your school, sekolahmu. Jadi tidak bisa you school atau ya. Tidak bisa you school maksudnya ya. Oke. Tapi harus your. Kemudian I admire you. I admire you. Jadi you di sini kedudukannya sebagai objek. Saya mengagumi kamu. I admire you. Tidak boleh I admire your. Ya, harus tetap you. Contoh yang ketiga, we are boys. Kami atau kita ya. We are boys. Our hobby, hobi kami atau kegemaran kami bermain games. Jadi di sini our diikuti dengan kata benda hobi. Tidak boleh we hobby, nggak boleh. Demikian juga yang di depan misalnya our are boys, nggak boleh, tapi harus we are boys. Di our hobby is playing games. Hobi kami bermain games. Parents help us. Us merupakan bentuk objek dari we. Jadi para orang tua membantu kami. Ya. Oke, tidak boleh parents helps we. No. Atau parents help our. No, harus parents help us. Karena kami di sini atau kita di sini kedudukannya sebagai objek. Contoh yang berikutnya. She has a dress. Dia, perempuan, mempunyai dress. Mempunyai rok ya. Pakaian ya. Her dress, nah di sini pakai her diikuti dengan benda. Her dress is new. Pakaian dress dia baru. Everyone loves her. Ya. Kita tidak bisa mengucapkan everyone loves she. No. Tapi harus everyone loves her. Kenapa? Karena di sini dia kedudukannya sebagai objek. Setiap orang menyukainya. Ya, everyone loves her. Nah, kebetulan her bentuk possessive. Di sini bentuk objeknya juga her. Ya, bisa kita cek di daftar tadi ya. Oke, nanti kita cek lagi. Contoh berikutnya menggunakan subjek he. Dia laki-laki. He needs a new pen. Dia membutuhkan pen.
His old pen. Ya. His old pen di sini old pen merupakan kata benda. Ya. Pulpennya yang sudah lama. His old pen is broken. Jadi his diikuti dengan benda. Pulpen lamanya sudah rusak. I want to help him. Nah, aku ingin membantu dia. Tidak boleh kita mengucapkan I want to help he. No, ya. Atau I want to help his. No, itu juga salah. Contoh berikutnya menggunakan kata ganti they. They itu artinya mereka. They live in a new house. Sorry, ini harusnya ada in ya. They live in a new house. Atau mestinya they have ini ya. Sorry, they have seharusnya. Sorry, ini harusnya have. Saya ganti. Oke, jadi live-nya saya ganti have ya, biar jelas konteksnya benar. They have a new house. Mereka mempunyai rumah baru. They have new house. Their house. Dan ini pakai their. Their diikuti dengan house, dengan benda. Their house, rumah mereka. Ya. Kita tidak bisa dan tidak boleh menggunakan the house, tapi harus their. Their house is big. Everyone knows them. Nah, kita tidak boleh menggunakan kalimat everyone knows they atau everyone knows their. No, harus everyone knows them. Kenapa menggunakan them? Karena kedudukannya sebagai objek. Ya. Contoh terakhir, it is a table. Ini adalah sebuah meja. Benda ya, it. Kedudukannya sebagai subjek it di sini. Its legs, kaki-kakinya, ya, keempat kakinya, its legs. Ya, di sini perhatikan tulisannya its. Its legs, kaki-kaki meja itu wobble. Wobble itu goyang. Ya. Oleh sebab itu, don't use it. Jangan gunakan meja-meja itu. Jangan gunakan meja itu, maksudnya gitu ya. Don't use it to sit down, maksudnya. Jadi jelas di sini it, di sini its sebagai posesif kepemilikan dan di sini sebagai objek. Ya, tuh. Sekarang kita ke halaman berikutnya. Nah, ini. Mari kita cek understanding atau pemahaman kita. Sekarang kita akan lihat ya. Sebenarnya boleh sambil melihat daftarnya ya, tapi supaya kita semakin paham, cepat paham, kita tidak usah melihat daftarnya, lihat kita pahami kalimatnya saja. Nomor 1. Andrew lives in a countryside. Titik-titik has a large farm. Andrew itu pasti anak orang laki-laki ya, jenis kelaminnya laki-laki. Andrew lives in a countryside. Titik has a large farm. Nah, di sini ada unsur dia untuk laki-laki. Kira-kira di sini apa? Ya, betul, yaitu he. Oke, he has a large farm. Dia mempunyai peternakan yang luas. He has a large farm. Pertanian atau peternakan yang luas. Ya. Di sini kedudukannya sebagai subjek. Nomor 2. Evelyn has a doll. Evelyn kira-kira laki-laki atau perempuan? Jelas perempuan. Evelyn has a doll. Titik-titik doll is so cute. Nah, di sini ada kata Evelyn. Berarti dia untuk perempuan. Tapi setelah blank, di sini ada kata benda doll. Coba kira-kira jawabannya apa? Ya.
Apakah their doll? Apakah our doll? Ataukah my doll? Yes, karena di sini Evelyn, maka di sini harus pakai kata possessive her. Yeah. Okay, so Evelyn has a doll. Her doll, boneka dia, is so cute. Yeah. Okay. Number 3, nomor 3. Bram and Paula are working hard. Bram dan Paula sedang bekerja dengan giat. Ya, dan bekerja keras. Nobody helps, tak seorang pun yang membantu Bram dan Paula ini maksudnya. Jadi kira-kira di sini kita melihat bahwa di sini ada subjek dua orang, yaitu Bram dan Paula. Oleh sebab itu sama dengan they, mereka ya. Bram dan Paula sama dengan mereka. Nobody helps, tak seorang pun membantu mereka. Nah, kira-kira apa di sini? Masih ingat? Ya, nobody helps they. No, bukan nobody helps they, tapi nobody helps them. Ya. Oke, jadi nobody helps them. Tak seorang pun membantu mereka. Kenapa them bukan they? Karena kedudukannya sebagai objek. Nomor 4, my sister and I. Kakakku, ya saudaraku perempuan, dan saya. Berarti melibatkan saya. Berarti lebih dari satu ya. Ail, sakit. Kakakku dan aku, kakak saya dan saya itu sedang sakit. My friends, teman-teman aku, pray for. Pray itu artinya mendoakan supaya supaya cepat sembuh ya. Mendoakan siapa? Ya, mendoakan my sister and I. Kira-kira di sini apa? Ini ada unsur we. Apakah my friends pray for we? Atau my friends pray for I? Atau my friends pray for her? Nah, ya, karena di sini melibatkan saya, berarti ini sama dengan we, ya, we are. My friends pray for, ya, mendoakan kami, yaitu bentuk objeknya kami adalah us. My friends pray for us. Oke, yang nomor 5. The house is abandoned. The house is abandoned. Abandoned artinya tidak dihuni, dalam keadaan mangkrak gitu ya. Rumah itu sudah lama ditinggalkan atau sudah tidak dihuni. Titik-titik paint is peeling. Peeling itu mengelupas. Ya, cat yang mengelupas. Nah, di sini subjeknya adalah the house. The house itu jelas bukan orang. Oleh sebab itu tidak mungkin she, he, atau I, nggak mungkin ya. Atau you juga nggak mungkin. Nah, ini sama dengan the house itu sama dengan it. Ya. The house is abandoned sama dengan it is abandoned. Titik paint is peeling. Catnya, nah catnya rumah itu mengelupas, ya, pada mengelupas. Nah, berarti yang punya cat di sini rumah. Rumah itu benda. Maka di sini harus menggunakan itu its. Ya. Its paint. Jadi its di sini merujuk pada rumah. Its paint. Catnya atau cat rumah itu, its paint is peeling, pada mengelupas. Terakhir, they are elementary students. Mereka itu adalah murid-murid SD. Titik school is big. Ya, di sini ada unsur subjek they, mereka. Ya, di sini ada kata school. Kira-kira jawabannya apa? They are elementary students, them school, atau they school is big. Kira-kira yang mana? Ya,
yaitu untuk kepemilikan posesif untuk they adalah their. Ya, jadi their school tulisannya T-H-E-I-R ya, their school, sekolah mereka besar. Baik, ini sebagai check your understanding. Untuk video berikutnya nanti kita akan lebih ke pembiasaan dalam bentuk latihan supaya kita terbiasa bisa membedakan subjek, possessive, dan objek, pronouns. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.